wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun salam sehat. Saya akan menyampaikan informasi terkini tentang pandemi global COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung hari ini Jumat 2 Oktober 2020. Kasus suspek total 66, di mana ada kasus baru 7, kasus lama 59. Kasus konfirmasi positif total 932, di mana ada penambahan kasus baru 25 dan kasus lama 907. Kematian konfirmasi 36, selesai isolasi 676. Selanjutnya saya akan menyampaikan informasi tentang kasus konfirmasi positif, di mana hari ini ada penambahan 25 kasus yang terdiri dari Lampung Selatan 6 orang, dari Bandar Lampung 5 orang, dari Lampung Tengah 5 orang, dari Lampung Utara 4 orang, dari Metro 2 orang, dari Tulang Bawang Barat 1 orang, dan Lampung Barat 1 orang, dan Pesawaran 1 orang. Dari 25 kasus konfirmasi positif yang merupakan kasus baru ada 8 orang dan hasil tracing 17 orang. Dan yang menjalani isolasi mandiri ada 14 orang, yang dirawat di rumah sakit rujukan ada 11 orang. Pasien 908, laki-laki 36 tahun dari Kota Metro, merupakan kasus baru yang bersangkutan menghadiri pernikahan di Batu Raja, Sumatera Selatan. Saat ini bergejala dan sedang dirawat di isolasi rumah sakit di Metro. Pasien 909 sampai dengan 911 dari Lampung Utara merupakan hasil tracing dari 805. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 912, laki-laki 40 tahun dari Lampung Utara, merupakan kasus baru, saat ini bergejala dan sedang melakukan isolasi di Rumah Sakit Riyakudu di Lampung Utara. Selanjutnya pasien 913, perempuan 47 tahun dari Lampung Tengah, merupakan hasil tracing dari kasus 848. Pasien mengikuti kegiatan pembinaan PKK ke kecamatan bersama 848. Saat ini sedang dirawat di ruang isolasi di Rumah Sakit Demang Pulau Raya. Pasien 914, 915 dari Lampung Tengah merupakan hasil tracing dari kasus 847. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 916, laki-laki 43 tahun dari Lampung Tengah, merupakan hasil tracing dari kasus 847. Saat ini bergejala dan sedang menjalani isolasi di salah satu rumah sakit swasta. Pasien 917, perempuan 59 tahun dari Lampung Tengah, merupakan hasil tracing dari pasien 819. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 918, laki-laki 41 tahun dari Kota Metro, merupakan hasil tracing dari 848. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 919, laki-laki 61 tahun dari Tulang Bawang Barat, merupakan kasus baru yang masuk dengan diagnosa pneumonia dan CKD, dan pada saat itu sempat dilakukan rujukan ke rumah sakit swasta lainnya karena kesadaran menurun. Dan pada tanggal 26 September pukul 21 pasien dinyatakan meninggal dunia. Pasien 920 sampai 922 dari Lampung Selatan merupakan hasil tracing dari pasien 799. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 923, laki-laki 19 tahun dari Lampung Selatan, merupakan hasil tracing dari pasien 890. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 924, laki-laki 61 tahun dari Lampung Selatan, merupakan kasus baru. Pernah kontak dengan pelaku perjalanan luar daerah, yaitu dari Jakarta. Keluhan sesak napas dan melakukan pengobatan di salah satu rumah sakit swasta. Punya riwayat komorbid yaitu hipertensi, dan saat ini sedang menjalani isolasi di rumah sakit swasta di Kabupaten Lampung Selatan.
Pasien 925 laki-laki 45 tahun dari Lampung Selatan juga merupakan kasus baru dan bekerja pada satu perusahaan BUMN pelaku perjalanan Merak Banten ke Bakahuni dan saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 926 laki-laki 59 tahun dari Lampung Barat merupakan hasil tracing dari pasien 821 saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 927 laki-laki 68 tahun dari Pesawaran merupakan kasus baru. Tanggal 22 September berobat ke rumah sakit swasta di Metro dengan keluhan sesak dan nyeri dada, juga lemas, dan tanggal 29 sampai 30 dilakukan pengambilan swab oleh petugas. Tanggal 1 Oktober terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil pemeriksaan TCM di Rumah Sakit Metro. Tanggal 1 Oktober pukul 15 mengalami perburukan dan pukul 18 kasus dinyatakan meninggal dunia. Hasil lab TCM dari Rumah Sakit Metro terkonfirmasi positif COVID-19. Pasien 928 laki-laki 37 tahun dari Bandar Lampung merupakan kasus baru. Saat ini karena bergejala sedang dirawat di rumah sakit swasta di Bandar Lampung. Pasien 929 laki-laki 79 tahun juga dari Bandar Lampung merupakan hasil tracing dari pasien 862. Saat ini karena bergejala sedang dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Bandar Lampung. Pasien 930 laki-laki 32 tahun dari Bandar Lampung merupakan juga kasus baru. Yang bersangkutan merupakan pemain klub sepak bola di Bandar Lampung dan riwayat pernah kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif dan meninggal, yaitu pasien 860. Saat ini sedang menjalani isolasi di mandiri di suatu tempat. Pasien 931 laki-laki 61 tahun dari Bandar Lampung merupakan hasil tracing dari pasien 839 dan saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 932 perempuan 29 tahun dari Bandar Lampung merupakan hasil tracing dari pasien 887 dan saat ini sedang menjalani isolasi di salah satu rumah sakit pemerintah di Provinsi Lampung. Hari ini juga ada penambahan yang selesai isolasi, yaitu 12 orang, di mana dari kota Bandar Lampung ada 5 orang, dari Lampung Utara 4 orang, dan dari Tulang Bawang 3 orang. Ada konfirmasi kematian 3 orang, yaitu Lampung Selatan 1 orang, Tulang Bawang Barat 1 orang, dan Pesawaran 1 orang. Yang meninggal adalah pasien 892, laki-laki 34 tahun dari Lampung Selatan, riwayat kontak dengan pasien COVID nomor 815. Aktivitas sehari-hari adalah berjualan di pasar di Lampung Selatan. Tanggal 12 September mulai timbul gejala, demam, batuk kering, disertai sesak nafas. Dan tanggal 27 masuk ke rumah sakit pemerintah di Kabupaten Lampung Selatan. Tanggal 28 dilakukan pemeriksaan swab. Dan tanggal 29 di swab kembali hasilnya positif. Dan tanggal 30 September pasien mengeluh sesak nafas tidak berkurang. Selanjutnya memang yang bersangkutan punya komorbid asma sejak kecil. Dan pada tanggal 1 Oktober pasien mengeluh sesak semakin berat. Dan akhirnya pada pukul 14 WIB pasien menderita gagal nafas atau yang kita sebut dengan apnu dan nadi tidak teraba dan dinyatakan meninggal dunia. Pemulasaran jenazah dilakukan secara COVID-19. Selanjutnya yang meninggal adalah pasien 919, laki-laki 61 tahun dari Tulang Bawang Barat. Merupakan kasus baru dan pada saat itu 20 September masuk ke salah satu rumah sakit swasta di Lampung Tengah dengan diagnosanya adalah pneumonia dan juga ada kelainan jantung. Dan tanggal 25 September dirujuk juga ke rumah sakit swasta karena terjadi penurunan kesadaran dan sesak. Dan tanggal 26 September 2020 jam 8 WIB malam dilakukan swab di rumah sakit swasta di Lampung Tengah
Dan tanggal 26 September jam 21 pasien dinyatakan meninggal dunia. Pasien 927 laki-laki 68 tahun dari Pesawaran. Tanggal 22 September datang ke rumah sakit swasta di Metro dengan keluhan sesak, nyeri dada, lemas. Dan tanggal 27 September merasa bertambah sesak, mempunyai penyakit komorbid yaitu jantung dan hipertensi. Dan tanggal 29 sampai 30 dilakukan pengambilan swab oleh petugas dan kondisi sesak semakin berat. Dan selanjutnya pada tanggal 1 Oktober jam 15.00 mengalami perburukan, penurunan saturasi oksigen, dan pukul 15 kasus dinyatakan meninggal dunia. Dan hasil lab TCM dari Rumah Sakit Umum Daerah Metro terkonfirmasi COVID-19. Tata laksana pemulasaran jenazah dilakukan dengan cara protokol COVID-19. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan angka reproduksi efektif. Angka reproduksi efektif untuk hari ini tanggal 2 Oktober berada di angka 0,52. Walaupun berada di bawah angka 1, namun dalam 2 minggu terakhir angka reproduksi efektif di Provinsi Lampung masih berfluktuasi dari angka 0,52 sampai dengan 1,11. Berarti belum stabil di bawah 1, dalam arti pandemi belum sepenuhnya dapat kita kendalikan. Angka kesembuhan di Provinsi Lampung sampai hari ini berada di angka 72,53%. Selanjutnya saya juga ingin memberikan informasi tentang jumlah pemeriksaan swab yang ada di Provinsi Lampung. Total sampai hari ini sudah diperiksa sejumlah 14.181 yang menghasilkan positif 1.681. Khusus untuk tanggal 1 Oktober dilakukan pemeriksaan swab sejumlah 313 yang menghasilkan positif baru sejumlah 25 kasus. Saya juga ingin memberikan informasi tentang jumlah tempat tidur yang ada di Provinsi Lampung dari 36 rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Lampung. Total tempat tidur 403, saat ini sedang terpakai ada 124, dan sisa tempat tidur yang ada di Provinsi Lampung dari 36 rumah sakit rujukan sejumlah 279. Kami juga ingin memberikan informasi tempat tidur dengan ventilator di ruang isolasi yang bertekanan negatif. Saat ini tersedia ada 12, dan tempat tidur dengan ventilator di ruang isolasi biasa saat ini tersedia ada 11 ventilator. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi kami juga mohon kepada semua rumah sakit yang memberikan pelayanan pada pasien COVID-19, jika pasien sudah dalam keadaan betul-betul ada gejala COVID-19, kita harus pemakamannya secara protokol COVID-19 walaupun hasil swabnya belum keluar. Jadi sekali lagi kami mengingatkan kepada rumah sakit untuk menjadi perhatian untuk kasus-kasus probable yang seperti saya sampaikan tadi. Untuk yang menjalankan isolasi mandiri tidak diperkenankan jika di rumah memang tempatnya tidak memungkinkan untuk menjalani isolasi mandiri. Karena jika isolasi mandiri tidak kita lakukan benar-benar, tentu akan juga terjadi klaster-klaster keluarga. Protokol kesehatan harus selalu kita lakukan dan menjadi harga mati dan mutlak secara konsisten harus kita lakukan. Dengan melakukan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, dan melakukan cuci tangan di bawah air yang mengalir dengan sabun minimal 20 detik atau selalu membawa hand sanitizer. Dengan kita melakukan protokol kesehatan yang ketat dan secara terus-menerus, insya Allah kita bisa memutus rantai penularan COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Penambahan kasus terjadi tentu saja karena kita melakukan perluasan kontak tracing, dan sebagian besar kita mendapatkan orang tanpa gejala yang kalau tidak kita kelola dengan baik, tentu OTG ini bisa menjadi super spreader, yaitu menularkan lebih banyak lagi ke orang lain. Oleh karena itu kita melakukan perluasan kontak
tracing untuk kita mendapatkan orang-orang tanpa gejala yang memang positif COVID-19. Jangan panik, karena panik bisa menurunkan imunitas tubuh, dan jangan lupa bahagia, karena bahagia merupakan obat dari segala penyakit. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak terpilih untuk menderita COVID-19. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.